Gus Ikdam adalah ulama muda karismatik yang dikenal karena dakwahnya yang menyentuh hati. Kehadirannya di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, disambut dengan antusias oleh masyarakat. Para warga berbondong-bondong ke lokasi pengajian, membawa makanan, minuman, dan dekorasi untuk menyambut sang ustaz. Sepanjang perjalanan menuju desa, Gus Ikdam melihat pemandangan khas pedesaan, sawah yang menghijau, dan wajah-wajah ceria warga yang menantikan kedatangannya. Persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Panitia dari berbagai RT di desa itu bergotong royong mendirikan panggung besar di lapangan tengah desa. Mereka ingin memastikan bahwa pengajian ini menjadi momen yang tidak terlupakan. Bendera-bendera kecil dan lampu hias dipasang di sekitar lapangan untuk menciptakan suasana meriah. Semua tampak bersemangat, meski mendung mulai menggantung di langit. Namun, di balik antusiasme itu, ada seorang pria tua bernama Mbah Jambrong yang tampak tidak senang. Dari rumahnya yang berada di tepi desa, dia mengamati keramaian itu dengan wajah muram. Mbah Jambrong adalah seorang dukun yang terkenal di desa itu, meski banyak warga mulai meninggalkannya karena mengikuti pengajian. Baginya, kedatangan Gus Ikdam adalah ancaman besar. Gus Ikdam sendiri tidak mengetahui bahwa kehadirannya menimbulkan ketegangan di hati Mbah Jambrong. Dia fokus pada niatnya untuk menyampaikan dakwah dan mempererat ukhuwah Islamiyah di desa tersebut. Dalam hati, dia berdoa agar Allah mempermudah jalannya dan memberkahi acara ini. Gus Ikdam selalu percaya bahwa setiap dakwahnya membawa misi kedamaian, tanpa memandang siapa yang menerimanya. Menjelang malam, suasana semakin ramai. Warga berkumpul di lapangan, menunggu kehadiran Gus Ikdam di atas panggung. Meski mendung semakin tebal, tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi malam yang penuh ujian dan pelajaran berharga bagi semua orang. Sejak pagi, panitia sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk acara pengajian. Mereka mendirikan panggung besar menggunakan kayu dan terpal untuk melindungi dari hujan. Para ibu-ibu memasak di dapur umum, sementara para pemuda mengatur kursi dan sound system. Semua bekerja dengan penuh semangat, meski beberapa orang mengungkapkan kekhawatiran tentang cuaca yang mendung. Ketua panitia, Pak Mansur, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Dia memeriksa kekuatan panggung yang didirikan, memastikan semuanya aman. Namun, salah seorang anggota panitia memperingatkan bahwa atap terpal mungkin tidak cukup kuat jika hujan deras turun. Pak Mansur meminta mereka untuk berdoa agar acara berjalan lancar tanpa gangguan cuaca. Di sisi lain, Mbah Jambrong mulai melakukan ritual rahasia di rumahnya. Dia menyiapkan sesajen dan membaca mantra untuk menciptakan hujan deras. Baginya, ini adalah cara untuk menghentikan pengaruh Gus Ikdam yang dianggap merusak bisnis perdukunannya. Dengan keyakinan penuh, Mbah Jambrong yakin ritualnya akan berhasil. Ketika malam tiba, hujan mulai turun rintik-rintik. Panitia berusaha tetap tenang dan menyemangati para warga yang mulai berdatangan. Beberapa jemaah membawa payung dan jas hujan, namun sebagian besar tetap percaya bahwa acara ini akan berlangsung tanpa hambatan berarti. Tidak ada yang menyangka bahwa hujan rintik itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Meski ada tanda-tanda hujan lebat, semangat warga tidak surut. Mereka tetap datang, membawa serta keluarga mereka untuk mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Bagi mereka, kehadiran ulama seperti Gus Ikdam adalah berkah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mbah Jambrong adalah nama yang disegani di desa itu. Pria tua berusia sekitar 70 tahun ini dikenal sebagai dukun yang mampu membantu berbagai masalah. Mulai dari mengobati penyakit hingga memberikan pelaris untuk usaha. Meski begitu, pengaruhnya mulai memudar sejak pengajian rutin mulai digelar di desa tersebut. Banyak warga yang beralih ke jalan agama dan meninggalkan praktik perdukunan. Rasa tidak suka Mbah Jambrong terhadap Gus Ikdam semakin besar seiring dengan menurunnya jumlah pelanggannya. Dia merasa Gus Ikdam telah mencuri perhatian warga dengan dakwah-dakwahnya yang menggugah hati. Bahkan beberapa orang yang dulunya sangat bergantung padanya kini dengan tegas menolak jasanya. Hal ini membuat Mbah Jambrong merasa semakin terpojok. Mbah Jambrong tinggal di rumah tua di tepi desa. Rumah itu dikelilingi pepohonan rimbun, menciptakan suasana yang menyeramkan. Di dalam rumahnya, berbagai benda mistis seperti keris, jimat, dan boneka jerami tertata rapi. Ini adalah alat-alat yang digunakannya dalam praktik perdukunan. Meski begitu, tidak banyak yang tahu bahwa di balik sosok kerasnya, Mbah Jambrong menyimpan luka mendalam dari masa lalunya. Dulu, Mbah Jambrong adalah seorang petani biasa yang hidup sederhana. Namun, sebuah tragedi besar menimpa keluarganya, membuatnya kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan,
dia mencari kekuatan di luar agama dan akhirnya terjerumus ke dunia perdukunan. Sejak saat itu, dia menjadi sosok yang dingin dan sulit didekati. Namun, malam ini, dia merasa lebih gelisah dari biasanya. Meski sudah melakukan ritual untuk menciptakan hujan, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Dia teringat akan ucapan salah satu warga yang berkata bahwa, jika kebaikan selalu menang atas kejahatan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, mengguncang keyakinannya. Di dalam rumahnya yang remang, Mbah Jambrong menyusun rencana dengan teliti. Dia yakin bahwa hujan deras yang akan dia ciptakan mampu menghentikan pengajian Gus Ikdam. Dia mengambil segenggam tanah dari halaman rumahnya dan membacakan mantra. Sesajen berupa bunga dan darah ayam diletakkan di sudut ruangan. Ritual ini dilakukan dengan penuh konsentrasi. Sementara itu, di lapangan, hujan mulai turun dengan intensitas yang semakin tinggi. Para panitia berusaha menenangkan jemaah yang mulai merasa cemas. Mereka tetap berdoa agar acara pengajian dapat berlangsung lancar. Gus Ikdam, yang berada di dalam tenda kecil, terus berzikir sambil menunggu giliran untuk naik ke panggung. Namun, hujan deras yang tiba-tiba turun membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang mulai menyadari bahwa hujan ini tidak biasa. Pak Mansur, ketua panitia, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia teringat cerita tentang Mbah Jambrong dan kekuatan gaibnya. Meski tidak ingin berpikiran buruk, Pak Mansur tidak bisa mengabaikan kemungkinan tersebut. Di sisi lain, Mbah Jambrong merasa puas melihat hasil ritualnya. Dia membayangkan bagaimana pengajian itu akan kacau dan membuat Gus Ikdam kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada perasaan bersalah. Malam itu, meskipun hujan deras mengguyur, para warga tetap berdatangan ke lapangan tempat pengajian akan digelar. Payung-payung dan jas hujan mewarnai pemandangan malam yang gelap, sementara lampu hias di sekitar panggung berusaha memberikan cahaya. Gus Ikdam akhirnya menaiki panggung dengan wajah tenang, mengucapkan salam yang disambut riuh oleh para jamaah. Ia memulai dengan lantunan doa untuk keberkahan malam itu, menenangkan hati warga yang sedikit cemas karena cuaca buruk. Dalam suasana yang dingin akibat hujan, ceramah Gus Ikdam menyentuh hati. Ia berbicara tentang pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Para jamaah mendengarkan dengan hikmat, beberapa di antaranya bahkan menitikkan air mata. Kata-kata Gus Ikdam terasa seperti doa yang meresap ke dalam jiwa mereka. Suasana berubah menjadi haru, membuat jamaah lupa sejenak pada derasnya hujan yang terus mengguyur atap panggung. Namun, kondisi panggung mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Genangan air di atas terpal atap semakin berat, membuat struktur kayu panggung berderak pelan. Beberapa panitia mencoba mengalirkan air ke bawah, tetapi hujan deras membuat usaha mereka sia-sia. Pak Mansur meminta semua tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas panggung. Sebuah bagian atap terpal mulai melorot, memercikan air ke seluruh arah. Kepanikan mulai melanda para panitia dan jamaah di sekitar panggung. Meski begitu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang, melanjutkan ceramahnya sambil berusaha menenangkan suasana. Jangan takut. Hujan ini adalah ujian dari Allah. Tetaplah sabar dan bertawakal, ucapnya lembut. Saat itu, para jamaah melihat ketenangan Gus Ikdam sebagai sebuah kekuatan. Beberapa dari mereka memilih tetap duduk meski hujan semakin deras. Di tengah kepanikan, ada ketenangan yang aneh, seolah-olah semua percaya bahwa Gus Ikdam bisa mengatasi situasi ini. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa malam ini, ujian sebenarnya akan segera datang. Hujan semakin deras, angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Suara kayu panggung yang berderak terdengar semakin sering, membuat para jamaah di sekitar panggung mulai panik. Beberapa orang memutuskan untuk mundur ke area yang lebih aman, tetapi sebagian besar tetap bertahan demi mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gus Ikdam meminta semua untuk berdoa bersama agar hujan segera reda. Sementara itu, di rumahnya, Mbah Jambrong duduk di sudut ruangan, memejamkan mata sambil merapal mantra. Ia merasa ritualnya telah berhasil, tetapi ada perasaan aneh yang mulai mengusik pikirannya. Hujan yang turun terasa terlalu deras bahkan baginya, seolah-olah kekuatan yang ia gunakan mulai lepas kendali. Dalam keheningan, ia mendengar suara hatinya sendiri yang memintanya berhenti, tetapi ia mengabaikannya. Di lapangan, kondisi panggung semakin kritis. Genangan air yang menumpuk di atas terpal akhirnya membuat salah satu tiang penyangga retak. Suara retakan itu membuat semua orang menoleh dengan panik. Beberapa panitia berusaha menopang tiang dengan tali, tetapi usaha itu tidak cukup kuat. Pak Mansur berteriak agar semua orang menjauh dari panggung,
tetapi suara gemuruh air yang tumpah dari atap membuat suasana semakin kacau. Akhirnya, bagian atap panggung benar-benar roboh. Air mengalir deras ke bawah, membasahi panggung dan orang-orang yang berada di dekatnya. Para jamaah berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari puing-puing kayu dan air yang mengalir deras. Beberapa orang terjatuh dalam kepanikan, tetapi beruntung tidak ada korban jiwa. Gus Ikdam segera turun dari panggung dengan tenang, membantu para jamaah yang kesulitan. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam mengambil mikrofon yang masih berfungsi dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ucapan itu perlahan menenangkan suasana, meski hujan masih terus mengguyur tanpa henti. Robohnya atap panggung menjadi peristiwa yang mengejutkan semua orang. Banyak warga yang mulai mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal mistis. Beberapa orang berbisik bahwa ini adalah ulah Mbah Jambrong yang tidak suka dengan kehadiran Gus Ikdam. Nama Mbah Jambrong mulai disebut-sebut, menambah ketegangan di antara para jamaah. Namun, Gus Ikdam meminta semua orang untuk tidak berprasangka buruk dan tetap tenang. Pak Mansur segera mengumpulkan para panitia untuk memastikan tidak ada korban luka serius. Syukurlah, semua jamaah berhasil selamat meski beberapa mengalami luka ringan akibat tergelincir. Para ibu-ibu dan pemuda desa bekerja sama untuk membantu memindahkan jamaah ke tempat yang lebih aman. Meski suasana kacau, semangat gotong royong masih terasa kuat di antara mereka. Di tengah kejadian itu, Gus Ikdam memilih untuk melanjutkan pengajian. Ia memutuskan untuk berdiri di bawah hujan, menyampaikan ceramahnya tanpa menggunakan panggung. Bukan tempat yang menentukan keberkahan sebuah ilmu, tetapi niat dan keikhlasan kita, ujarnya dengan suara lantang. Jamaah yang tersentuh oleh keteguhannya perlahan kembali berkumpul, meskipun mereka harus duduk di atas tanah yang basah. Sementara itu, di rumahnya, Mbah Jambrong merasa semakin gelisah. Ia mendengar kabar bahwa atap panggung telah roboh, tetapi Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya. Hal ini membuatnya merasa terkejut sekaligus bingung. Ia mulai meragukan kekuatannya sendiri, bertanya-tanya apakah ini adalah tanda bahwa dirinya telah melangkah terlalu jauh. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan bagi semua orang. Meski panggung telah roboh, semangat jamaah tidak padam. Mereka mendengarkan ceramah Gus Ikdam hingga selesai, meskipun hujan tidak kunjung reda. Peristiwa ini perlahan menjadi bahan perbincangan di seluruh desa, membawa banyak pertanyaan dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika hujan mulai reda menjelang tengah malam, suasana di lapangan kembali tenang. Jamaah satu persatu pulang ke rumah mereka, membawa pelajaran berharga dari ceramah Gus Ikdam. Di tengah kelelahan, mereka merasa mendapatkan energi baru dari ketenangan dan keteguhan sang ulama. Banyak yang memuji keberanian Gus Ikdam dalam menghadapi situasi sulit, bahkan saat semua orang panik. Gus Ikdam sendiri tidak menganggap peristiwa itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi dirinya, kejadian tersebut adalah ujian yang diberikan Allah untuk menguji kesabaran dan keikhlasan semua orang. Dalam perjalanan kembali ke tempat penginapannya, ia merenung tentang makna dari kejadian itu. Ia merasa ada hikmah besar yang akan terungkap di balik semua ini. Namun, keesokan harinya, kabar tentang dugaan keterlibatan Mbah Jambrong semakin meluas. Beberapa warga mulai mendatangi rumahnya untuk meminta penjelasan. Mbah Jambrong, yang biasanya angkuh, tampak gugup menghadapi tuduhan ini. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan menciptakan efek sebesar ini, membuatnya merasa semakin terpojok. Sementara itu, Gus Ikdam mendengar tentang rumor tersebut. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan fitnah berkembang tanpa kejelasan. Dengan sikap tenang, ia meminta para warga untuk tidak menuduh tanpa bukti dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ucapannya berhasil meredakan sebagian kemarahan warga, meskipun kecurigaan terhadap Mbah Jambrong tetap ada. Di balik ketegangan ini, Gus Ikdam merasa bahwa dirinya harus menemui Mbah Jambrong secara langsung. Ia percaya bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam pertemuan tersebut. Keesokan harinya, desas-desus tentang keterlibatan Mbah Jambrong dalam peristiwa robohnya panggung semakin kencang terdengar di desa. Warga membicarakan bagaimana dukun tua itu diduga melakukan ritual untuk menghalangi pengajian Gus Ikdam. Mereka mengaitkan hujan deras yang tiba-tiba dan intensitasnya yang tidak biasa dengan kekuatan gaib Mbah Jambrong. Beberapa bahkan mengaku melihat Mbah Jambrong duduk di depan rumahnya malam itu sambil merapal sesuatu. Pak Mansur, ketua panitia pengajian, merasa terganggu dengan rumor tersebut. Ia tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan memecah belah warga.
Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Gus Ikdam untuk membicarakan masalah ini. Pak Mansur merasa bahwa Gus Ikdam adalah satu-satunya orang yang mampu menenangkan situasi. Dalam pertemuan itu, Gus Ikdam meminta warga untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam menuduh. Sementara itu, Mbah Jambrong mulai merasakan tekanan dari warga desa. Beberapa orang datang ke rumahnya untuk meminta penjelasan, tetapi ia menolak berbicara dengan siapapun. Sikapnya yang tertutup justru membuat warga semakin yakin bahwa ia adalah dalang di balik kejadian itu. Di sisi lain, Mbah Jambrong mulai merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ritual yang ia lakukan malam itu terasa seperti melampaui batas yang seharusnya. Meski terpojok, Mbah Jambrong tetap mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak bersalah. Ia hanya menjalankan ritual untuk menciptakan hujan, tanpa bermaksud mencelakakan siapapun. Namun, perasaan bersalah perlahan mulai menggerogoti hatinya. Ia teringat wajah para jamaah yang tetap bertahan meski atap panggung roboh. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah salah langkah. Sikap Mbah Jambrong yang semakin tertutup membuat warga desa semakin resah. Beberapa di antaranya mulai merencanakan untuk melaporkan dukun tua itu kepada pihak berwajib. Namun, Gus Ikdam segera bertindak untuk mencegah hal ini. Ia merasa bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau hukuman, melainkan dengan dialog yang tulus. Di tengah maraknya rumor, beberapa warga memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Mereka mengunjungi lokasi panggung untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari robohnya atap. Pak Mansur memimpin kelompok ini dengan membawa beberapa tukang kayu untuk memeriksa struktur panggung. Setelah beberapa jam, mereka menemukan bahwa salah satu tiang kayu sudah rapuh sejak awal, yang diperburuk oleh genangan air di atas terpal. Hasil penyelidikan ini sebenarnya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah kecelakaan teknis. Namun, sebagian warga tetap percaya bahwa ada campur tangan gaib di balik kejadian itu. Mereka merasa sulit menerima bahwa kejadian sebesar itu hanya disebabkan oleh kayu yang rapuh. Sebagian besar masih menyalahkan Mbah Jambrong, meskipun tidak ada bukti kuat yang mengarah padanya. Di sisi lain, Gus Ikdam terus berusaha meredakan ketegangan. Ia mengumpulkan warga di masjid desa untuk membicarakan hasil penyelidikan. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan bahwa manusia tidak boleh terlalu cepat menyalahkan orang lain tanpa bukti. Kata-katanya berhasil menenangkan sebagian warga, meskipun beberapa tetap merasa tidak puas. Mbah Jambrong, yang mendengar tentang hasil penyelidikan itu, merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa namanya masih menjadi perbincangan di desa. Ia mulai merasa lelah dengan semua tuduhan yang diarahkan padanya. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang hidupnya yang selama ini penuh dengan dendam dan kebencian. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini adalah balasan atas perbuatannya selama ini. Situasi di desa perlahan mulai mereda, tetapi ketegangan tetap terasa. Gus Ikdam merasa bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan langkah yang lebih besar. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Jambrong secara langsung, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka jalan dialog dan pemahaman. Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Jambrong secara langsung. Ia tidak membawa siapapun bersamanya, karena ia ingin pertemuan itu berlangsung tanpa tekanan dari pihak luar. Ketika tiba di rumah Mbah Jambrong, ia mendapati pintu rumah yang tertutup rapat dan suasana yang sepi. Gus Ikdam mengetuk pintu dengan lembut, lalu menyapa dengan salam. Mbah Jambrong, yang sedang duduk di dalam rumahnya, merasa terkejut mendengar suara itu. Ia ragu apakah harus membuka pintu atau tidak. Namun, ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang membuatnya merasa tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka pintu dan mempersilakan Gus Ikdam masuk. Wajah Mbah Jambrong tampak lelah dan penuh keraguan. Di dalam rumah itu, Gus Ikdam memulai percakapan dengan nada lembut. Ia tidak langsung menyinggung tentang peristiwa robohnya panggung, melainkan bertanya tentang kehidupan Mbah Jambrong. Percakapan itu perlahan mencairkan suasana. Mbah Jambrong, yang awalnya kaku, mulai merasa nyaman berbicara dengan Gus Ikdam. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk masa lalu Mbah Jambrong yang penuh dengan luka. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam akhirnya menyentuh topik utama. Ia bertanya dengan lembut apakah Mbah Jambrong merasa ada keterlibatan dirinya dalam peristiwa tersebut. Mbah Jambrong awalnya ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia mengaku bahwa ia melakukan ritual untuk menciptakan hujan. Namun, ia bersumpah bahwa ia tidak pernah bermaksud mencelakakan siapapun. Mendengar pengakuan itu, Gus Ikdam tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, ia menasihati Mbah Jambrong tentang bahaya menggunakan kekuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.
Ia mengingatkan bahwa manusia seharusnya berserah kepada Allah, bukan mencari kekuatan dari hal-hal yang menyesatkan. Kata-kata itu menusuk hati Mbah Jambrong, membuatnya merenungkan hidupnya yang selama ini penuh dengan kebencian dan penyesalan. Mbah Jambrong mulai menceritakan masa lalunya kepada Gus Ikdam. Ia bercerita tentang kehidupannya yang dulu sederhana sebagai seorang petani. Ia memiliki keluarga kecil yang penuh kasih sayang, tetapi semuanya berubah ketika sebuah bencana melanda desanya. Banjir besar menghancurkan sawah-sawah dan membuat keluarganya kehilangan mata pencaharian. Dalam keputusasaan, Mbah Jambrong mencari bantuan, tetapi tidak ada yang peduli. Tragedi berikutnya datang ketika ia kehilangan anak sematawayangnya akibat sakit. Ketidakmampuan untuk mengobati anaknya menjadi beban terbesar dalam hidupnya. Ia mulai merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Dalam kemarahan dan frustrasi, ia meninggalkan agama dan mulai mencari kekuatan di tempat lain. Ia belajar ilmu hitam dari seorang dukun tua di desa lain, yang kemudian menjadikannya seperti sekarang. Namun, kehidupan sebagai dukun tidak memberinya kebahagiaan. Ia merasa dihormati oleh banyak orang, tetapi dalam hatinya ia merasa kosong. Setiap kali melakukan ritual, ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Meski begitu, ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari dunia yang telah membelenggunya. Ia merasa bahwa sudah terlalu terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Mendengar cerita itu, Gus Ikdam merasa iba. Ia menyadari bahwa kebencian Mbah Jambrong terhadapnya bukanlah karena sifat buruk, melainkan karena luka yang belum sembuh. Ia menyampaikan bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali. Kata-kata itu membuat Mbah Jambrong terdiam lama. Air mata perlahan mengalir di pipinya, menandakan bahwa hatinya mulai luluh. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Mbah Jambrong. Ia merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan harapan kembali. Gus Ikdam pun merasa bersyukur atas kesempatan untuk membantu seseorang kembali ke jalan yang benar. Setelah pertemuan itu, Mbah Jambrong mulai merenungkan ucapan Gus Ikdam. Ia menghabiskan malam dengan memikirkan hidupnya yang penuh dendam dan kesalahan. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menghentikan semua praktik ilmu hitam yang selama ini ia lakukan. Ia membersihkan rumahnya dari benda-benda yang berhubungan dengan ilmu gaib, membakar mantra-mantra yang biasa ia gunakan, dan membuang jimat-jimat ke sungai. Langkah itu tidak mudah bagi Mbah Jambrong. Ia merasa takut kehilangan identitasnya sebagai dukun yang disegani. Namun, dorongan hati yang kuat untuk berubah membuatnya tetap teguh. Gus Ikdam yang mengetahui niatnya untuk bertaubat, datang menemuinya kembali. Ia menguatkan tekad Mbah Jambrong dengan kata-kata yang penuh harapan. Setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang diberkahi, jangan takut untuk memulai, karena Allah Maha Pengampun. Warga desa mulai memperhatikan perubahan sikap Mbah Jambrong. Ia yang biasanya tertutup dan angkuh, kini lebih sering menyapa orang-orang dengan senyuman. Beberapa warga yang masih ragu mencoba mendekatinya, dan mereka terkejut melihat betapa ramahnya Mbah Jambrong sekarang. Perlahan, pandangan negatif terhadapnya mulai berkurang, meskipun masih ada beberapa orang yang skeptis. Mbah Jambrong mulai menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Awalnya, ia merasa canggung berada di tengah jamaah, tetapi sambutan hangat dari Gus Ikdam dan para jamaah lainnya membuatnya merasa diterima. Setiap kali mendengar ceramah Gus Ikdam, ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh di jalan kebaikan. Perubahan ini tidak hanya membawa ketenangan bagi Mbah Jambrong, tetapi juga menciptakan suasana damai di desa. Warga yang sebelumnya penuh prasangka terhadapnya, kini mulai menghormati keputusannya untuk berubah. Mbah Jambrong pun merasa bahwa hidupnya perlahan mendapatkan makna yang selama ini ia cari. Keputusan Mbah Jambrong untuk berubah tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada hubungan sosialnya dengan warga desa. Ia mulai berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak. Ia mengunjungi rumah-rumah warga untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Langkah ini membuat banyak warga terkejut, tetapi mereka menyambutnya dengan hati terbuka. Pak Mansur, yang awalnya salah satu orang yang paling curiga terhadap Mbah Jambrong, kini menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Ia melihat ketulusan di balik perubahan Mbah Jambrong dan mengajak warga lain untuk memberikan kesempatan kepadanya. Bahkan, ia mengundang Mbah Jambrong untuk ikut serta dalam kegiatan desa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mbah Jambrong juga mulai berbagi pengalaman hidupnya dengan warga. Ia menceritakan bagaimana dendam dan kebencian telah merusak hidupnya, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian melalui taubat. Ceritanya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, terutama mereka yang pernah merasa putus asa dalam hidup. Selain itu,
Mbah Jambrong juga mulai membantu warga dengan cara yang lebih positif. Ia menggunakan pengetahuannya tentang tanaman obat untuk membantu mengobati penyakit ringan di desa. Warga yang awalnya takut mendekatinya, kini justru datang meminta bantuan dengan penuh kepercayaan. Hal ini membuat Mbah Jambrong merasa bahwa dirinya akhirnya bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain. Di sisi lain, Gus Ikdam terus mendampingi Mbah Jambrong dalam perjalanan taubatnya. Ia memberikan nasihat dan dukungan moral yang membantu Mbah Jambrong tetap teguh dalam perubahan. Hubungan mereka berubah dari yang awalnya penuh konflik menjadi persahabatan yang saling mendukung. Untuk merayakan perubahan Mbah Jambrong dan mempererat hubungan antar warga, Gus Ikdam mengusulkan untuk mengadakan pengajian perdamaian. Acara ini dirancang sebagai simbol rekonsiliasi, menghapus segala prasangka dan konflik yang pernah terjadi di desa. Pak Mansur dan para panitia segera bekerja keras untuk menyiapkan acara tersebut. Hari pengajian pun tiba, dan suasana di lapangan desa terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada ketegangan atau keraguan seperti yang terjadi pada pengajian sebelumnya. Semua warga, termasuk mereka yang pernah meragukan Mbah Jambrong, berkumpul dengan penuh antusias. Panggung yang baru dibangun menggantikan panggung yang roboh, berdiri kokoh sebagai simbol harapan baru. Gus Ikdam membuka acara dengan ceramah yang penuh makna. Ia berbicara tentang pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang yang ingin berubah. Setiap manusia punya masa lalu, tetapi Allah selalu memberikan masa depan bagi mereka yang mau kembali ke jalannya, ujar Gus Ikdam. Kata-katanya membuat banyak warga menitikkan air mata, termasuk Mbah Jambrong yang duduk di barisan depan. Setelah ceramah, Gus Ikdam mempersilakan Mbah Jambrong untuk berbicara. Dengan suara yang sedikit bergetar, Mbah Jambrong mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang telah memberinya kesempatan kedua. Ia juga meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapannya disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh jamaah. Pengajian perdamaian ini menjadi momen bersejarah bagi desa. Tidak hanya menyatukan kembali warga, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perubahan dan pengampunan adalah bagian dari kehidupan. Gus Ikdam merasa bersyukur atas keberhasilan acara ini, sementara Mbah Jambrong merasa bahwa dirinya telah menemukan tempatnya yang sebenarnya di dunia. Setelah pengajian perdamaian, Mbah Jambrong menjalani kehidupan yang sepenuhnya baru. Ia meninggalkan semua praktik ilmu hitam dan fokus pada kegiatan yang bermanfaat bagi desa. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati, bukan karena kekuatan gaibnya, tetapi karena ketulusan dan kontribusinya bagi masyarakat. Warga desa mulai melihat Mbah Jambrong sebagai sosok yang bijaksana. Ia sering dimintai pendapat dalam berbagai urusan desa, mulai dari pertanian hingga kesehatan. Meski awalnya merasa tidak layak, Mbah Jambrong menerima tanggung jawab ini sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya di masa lalu. Gus Ikdam juga tetap menjadi pendamping spiritual bagi Mbah Jambrong. Mereka sering berbicara tentang agama dan kehidupan, memperkuat keyakinan Mbah Jambrong untuk terus berada di jalan kebaikan. Gus Ikdam merasa bahwa perjalanan hidup Mbah Jambrong adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya yang ingin kembali. Di waktu luangnya, Mbah Jambrong sering menghabiskan waktu dengan anak-anak desa. Ia mengajari mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan tanaman obat. Anak-anak sangat menyukai Mbah Jambrong, yang kini dikenal sebagai sosok kakek yang baik hati dan penuh cerita menarik. Kehidupan baru ini memberikan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan oleh Mbah Jambrong sebelumnya. Ia merasa bahwa akhirnya ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bagi warga desa, perubahan Mbah Jambrong adalah pelajaran berharga tentang kekuatan taubat dan pengampunan. Perubahan hidup Mbah Jambrong tidak sepenuhnya mulus. Beberapa pihak yang masih memendam kecurigaan mencoba memprovokasi warga agar tidak sepenuhnya menerima Mbah Jambrong. Mereka menuduhnya hanya berpura-pura bertaubat untuk mendapatkan simpati. Tuduhan ini membuat sebagian kecil warga kembali meragukan ketulusan Mbah Jambrong, meskipun sebagian besar tetap mendukungnya. Suatu hari, seekor ternak milik warga tiba-tiba mati mendadak, dan beberapa orang langsung menuding Mbah Jambrong sebagai penyebabnya. Mereka menuduh bahwa ilmu hitamnya masih aktif meski ia mengaku telah bertaubat. Tuduhan ini sampai ke telinga Gus Ikdam, yang segera mengambil langkah untuk meredakan situasi. Ia meminta warga untuk bersabar dan menyelidiki penyebab sebenarnya sebelum menuduh tanpa bukti. Gus Ikdam kemudian mengajak Mbah Jambrong untuk berdiskusi. Mbah Jambrong merasa sedih karena tuduhan itu, tetapi ia berjanji untuk tetap sabar. Kebaikan tidak selalu diterima dengan mudah, ujar Gus Ikdam menenangkannya. Mbah Jambrong memutuskan untuk tetap menunjukkan ketulusan melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Sebagai bentuk komitmen terhadap perubahan,
Mbah Jambrong membantu keluarga yang kehilangan ternaknya dengan menyediakan tanaman obat gratis untuk kebutuhan mereka. Tindakannya ini perlahan-lahan mengubah pandangan warga yang sebelumnya ragu. Mereka mulai menyadari bahwa Mbah Jambrong benar-benar telah meninggalkan masa lalunya. Di tengah ujian ini, Gus Ikdam terus menjadi pembimbing dan pelindung bagi Mbah Jambrong. Ia memberikan ceramah tentang pentingnya tidak terburu-buru menilai seseorang dan selalu memberi kesempatan kedua. Ujian ini justru semakin memperkokoh tekad Mbah Jambrong untuk tetap berada di jalan yang benar. Suatu hari, seorang tokoh agama dari desa tetangga datang mengunjungi Gus Ikdam. Ia mendengar tentang perubahan besar yang dialami oleh Mbah Jambrong dan ingin mengetahui lebih lanjut. Dalam diskusi tersebut, Gus Ikdam menjelaskan bagaimana perjalanan taubat Mbah Jambrong menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tokoh agama itu terkesan dan menawarkan bantuan untuk mendukung perubahan positif di desa. Dengan dukungan dari tokoh agama tersebut, Gus Ikdam mengadakan acara khusus yang mengundang para pemuka agama dan warga desa lainnya. Acara ini dirancang untuk menunjukkan bahwa perubahan seseorang adalah sesuatu yang harus dihargai dan didukung, bukan diragukan. Mbah Jambrong diundang sebagai tamu kehormatan, dan ia berbicara tentang perjalanan hidupnya dengan penuh ketulusan. Acara tersebut menjadi momen yang mengubah pandangan banyak orang. Para tokoh agama yang hadir memuji keberanian Mbah Jambrong untuk berubah dan mendukungnya secara terbuka. Hal ini membuat warga desa yang sebelumnya ragu mulai menerima Mbah Jambrong dengan sepenuh hati. Bahkan mereka yang pernah memprovokasi warga kini merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya. Mbah Jambrong semakin dikenal sebagai simbol perubahan dan pengampunan. Ia sering diundang ke desa-desa lain untuk berbagi pengalamannya. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan orang-orang tentang pentingnya kembali kepada Tuhan dan tidak pernah menyerah untuk berubah. Kehadirannya di berbagai acara juga membawa dampak positif bagi hubungan antar warga. Gus Ikdam merasa bersyukur melihat bagaimana perjalanan hidup Mbah Jambrong telah menginspirasi banyak orang. Ia percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari kekuatan taubat dan bimbingan Allah. Dukungan dari berbagai pihak membuat perjalanan Mbah Jambrong semakin kokoh dan penuh harapan. Di tengah kebahagiaan hidup barunya, Mbah Jambrong menghadapi kejutan yang tidak terduga. Seorang pria dari masa lalunya datang ke desa dan mengaku sebagai salah satu muridnya yang pernah belajar ilmu hitam darinya. Pria itu, yang kini bernama Ki Joyo, mengungkapkan bahwa ia masih mempraktikkan ilmu yang diajarkan oleh Mbah Jambrong dan ingin kembali menjalin hubungan dengan gurunya. Mbah Jambrong merasa terkejut dan bersalah mendengar pengakuan itu. Ia menjelaskan kepada Ki Joyo bahwa ia telah meninggalkan jalan yang salah dan meminta Ki Joyo untuk melakukan hal yang sama. Namun, Ki Joyo tidak mudah diyakinkan. Ia merasa bahwa ilmu hitam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Gus Ikdam mengetahui pertemuan ini dan menawarkan bantuan untuk mendekati Ki Joyo. Bersama-sama, mereka mencoba membuka hati Ki Joyo dengan kata-kata bijak dan cerita tentang perubahan hidup Mbah Jambrong. Perlahan, Ki Joyo mulai meragukan pilihannya sendiri. Ia melihat bagaimana kehidupan Mbah Jambrong berubah menjadi lebih damai setelah meninggalkan ilmu hitam. Setelah beberapa kali diskusi dan ceramah, Ki Joyo akhirnya setuju untuk meninggalkan ilmu hitam. Ia meminta Mbah Jambrong dan Gus Ikdam untuk membimbingnya di jalan yang benar. Perubahan Ki Joyo menjadi bukti lain bahwa bimbingan dan kasih sayang bisa mengubah hidup seseorang. Mbah Jambrong merasa lega karena berhasil menebus kesalahannya di masa lalu. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi seluruh desa bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada Mbah Jambrong, tetapi juga menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Gus Ikdam merasa bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran. Beberapa bulan setelah semua peristiwa itu, Desa Jati berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Warga desa, yang dulunya sering terpecah karena konflik dan prasangka, kini hidup rukun dan saling mendukung. Perubahan ini tidak lepas dari peran Mbah Jambrong dan Gus Ikdam, yang terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mbah Jambrong kini menjadi tokoh masyarakat yang dihormati. Ia tidak lagi dikenal sebagai dukun, tetapi sebagai seorang bijak yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Warga desa sering datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik tentang kehidupan maupun tentang cara menjaga hubungan antar warga. Gus Ikdam merasa bahwa misinya di Desa Jati telah berhasil. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke desa-desa lain untuk menyebarkan dakwah. Sebelum pergi, ia memberikan pesan terakhir kepada warga desa, jagalah kebersamaan ini, dan jangan pernah lupa untuk saling memaafkan. Karena kedamaian hanya bisa diraih dengan hati yang tulus. Kepergian Gus Ikdam meninggalkan kesan mendalam bagi warga desa. Mereka berjanji untuk menjaga semangat perdamaian yang telah ditanamkan oleh Gus Ikdam dan Mbah Jambrong.
Desa Jati kini menjadi contoh bagi desa-desa lain tentang bagaimana perubahan dan pengampunan dapat membawa kedamaian. Mbah Jambrong, meski merasa kehilangan sosok Gus Ikdam, tetap melanjutkan perjuangannya untuk menjaga harmoni di desa. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan. Dalam hati, ia bersyukur karena diberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahannya. Kisah Mbah Jambrong dan Gus Ikdam menjadi legenda di Desa Jati, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kekuatan taubat dan pentingnya saling memaafkan. Desa Jati tidak hanya berubah menjadi tempat yang damai, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi siapa saja yang ingin memulai hidup baru. Tidak ada yang menyangka bahwa hujan rintik itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Meski ada tanda-tanda hujan lebat, semangat warga tidak surut. Mereka tetap datang, membawa serta keluarga mereka untuk mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Bagi mereka, kehadiran ulama seperti Gus Ikdam adalah berkah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mbah Jambrong adalah nama yang disegani di desa itu. Pria tua berusia sekitar 70 tahun ini dikenal sebagai dukun yang mampu membantu berbagai masalah. Mulai dari mengobati penyakit hingga memberikan pelaris untuk usaha. Meski begitu, pengaruhnya mulai memudar sejak pengajian rutin mulai digelar di desa tersebut. Banyak warga yang beralih ke jalan agama dan meninggalkan praktik perdukunan. Rasa tidak suka Mbah Jambrong terhadap Gus Ikdam semakin besar seiring dengan menurunnya jumlah pelanggannya. Dia merasa Gus Ikdam telah mencuri perhatian warga dengan dakwah-dakwahnya yang menggugah hati. Bahkan beberapa orang yang dulunya sangat bergantung padanya kini dengan tegas menolak jasanya. Hal ini membuat Mbah Jambrong merasa semakin terpojok. Mbah Jambrong tinggal di rumah tua di tepi desa. Rumah itu dikelilingi pepohonan rimbun, menciptakan suasana yang menyeramkan. Di dalam rumahnya, berbagai benda mistis seperti keris, jimat, dan boneka jerami tertata rapi. Ini adalah alat-alat yang digunakannya dalam praktik perdukunan. Meski begitu, tidak banyak yang tahu bahwa di balik sosok kerasnya, Mbah Jambrong menyimpan luka mendalam dari masa lalunya. Dulu, Mbah Jambrong adalah seorang petani biasa yang hidup sederhana. Namun, sebuah tragedi besar menimpa keluarganya, membuatnya kehilangan segalanya. Dalam keputusasaan, dia mencari kekuatan di luar agama dan akhirnya terjerumus ke dunia perdukunan. Sejak saat itu, dia menjadi sosok yang dingin dan sulit didekati. Namun, malam ini, dia merasa lebih gelisah dari biasanya. Meski sudah melakukan ritual untuk menciptakan hujan, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Dia teringat akan ucapan salah satu warga yang berkata bahwa, jika kebaikan selalu menang atas kejahatan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, mengguncang keyakinannya. Di dalam rumahnya yang remang, Mbah Jambrong menyusun rencana dengan teliti. Dia yakin bahwa hujan deras yang akan dia ciptakan mampu menghentikan pengajian Gus Ikdam. Dia mengambil segenggam tanah dari halaman rumahnya dan membacakan mantra. Sesajen berupa bunga dan darah ayam diletakkan di sudut ruangan. Ritual ini dilakukan dengan penuh konsentrasi. Sementara itu, di lapangan, hujan mulai turun dengan intensitas yang semakin tinggi. Para panitia berusaha menenangkan jemaah yang mulai merasa cemas. Mereka tetap berdoa agar acara pengajian dapat berlangsung lancar. Gus Ikdam, yang berada di dalam tenda kecil, terus berzikir sambil menunggu giliran untuk naik ke panggung. Namun, hujan deras yang tiba-tiba turun membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang mulai menyadari bahwa hujan ini tidak biasa. Pak Mansur, ketua panitia, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia teringat cerita tentang Mbah Jambrong dan kekuatan gaibnya. Meski tidak ingin berpikiran buruk, Pak Mansur tidak bisa mengabaikan kemungkinan tersebut. Di sisi lain, Mbah Jambrong merasa puas melihat hasil ritualnya. Dia membayangkan bagaimana pengajian itu akan kacau dan membuat Gus Ikdam kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada perasaan bersalah. Malam itu, meskipun hujan deras mengguyur, para warga tetap berdatangan ke lapangan tempat pengajian akan digelar. Payung-payung dan jas hujan mewarnai pemandangan malam yang gelap, sementara lampu hias di sekitar panggung berusaha memberikan cahaya. Gus Ikdam akhirnya menaiki panggung dengan wajah tenang, mengucapkan salam yang disambut riuh oleh para jamaah. Ia memulai dengan lantunan doa untuk keberkahan malam itu, menenangkan hati warga yang sedikit cemas karena cuaca buruk. Dalam suasana yang dingin akibat hujan, ceramah Gus Ikdam menyentuh hati. Ia berbicara tentang pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Para jamaah mendengarkan dengan hikmat, beberapa di antaranya bahkan menitikkan air mata. Kata-kata Gus Ikdam terasa seperti doa yang meresap ke dalam jiwa mereka.
Suasana berubah menjadi haru, membuat jamaah lupa sejenak pada derasnya hujan yang terus mengguyur atap panggung. Namun, kondisi panggung mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Genangan air di atas terpal atap semakin berat, membuat struktur kayu panggung bergerak pelan. Beberapa panitia mencoba mengalirkan air ke bawah, tetapi hujan deras membuat usaha mereka sia-sia. Pak Mansur meminta semua tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas panggung. Sebuah bagian atap terpal mulai melorot, memercikan air ke seluruh arah. Kepanikan mulai melanda para panitia dan jamaah di sekitar panggung. Meski begitu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang, melanjutkan ceramahnya sambil berusaha menenangkan suasana. Jangan takut. Hujan ini adalah ujian dari Allah. Tetaplah sabar dan bertawakal, ucapnya lembut. Saat itu, para jamaah melihat ketenangan Gus Ikdam sebagai sebuah kekuatan. Beberapa dari mereka memilih tetap duduk meski hujan semakin deras. Di tengah kepanikan, ada ketenangan yang aneh, seolah-olah semua percaya bahwa Gus Ikdam bisa mengatasi situasi ini. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa malam ini, ujian sebenarnya akan segera datang. Hujan semakin deras, angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Suara kayu panggung yang berderak terdengar semakin sering, membuat para jamaah di sekitar panggung mulai panik. Beberapa orang memutuskan untuk mundur ke area yang lebih aman, tetapi sebagian besar tetap bertahan demi mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gus Ikdam meminta semua untuk berdoa bersama agar hujan segera reda. Sementara itu, di rumahnya, Mbah Jambrong duduk di sudut ruangan, memejamkan mata sambil merapal mantra. Ia merasa ritualnya telah berhasil, tetapi ada perasaan aneh yang mulai mengusik pikirannya. Hujan yang turun terasa terlalu deras bahkan baginya, seolah-olah kekuatan yang ia gunakan mulai lepas kendali. Dalam keheningan, ia mendengar suara hatinya sendiri yang memintanya berhenti, tetapi ia mengabaikannya. Di lapangan, kondisi panggung semakin kritis. Genangan air yang menumpuk di atas terpal akhirnya membuat salah satu tiang penyangga retak. Suara retakan itu membuat semua orang menoleh dengan panik. Beberapa panitia berusaha menopang tiang dengan tali, tetapi usaha itu tidak cukup kuat. Pak Mansur berteriak agar semua orang menjauh dari panggung, tetapi suara gemuruh air yang tumpah dari atap membuat suasana semakin kacau. Akhirnya, bagian atap panggung benar-benar roboh. Air mengalir deras ke bawah, membasahi panggung dan orang-orang yang berada di dekatnya. Para jamaah berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari puing-puing kayu dan air yang mengalir deras. Beberapa orang terjatuh dalam kepanikan, tetapi beruntung tidak ada korban jiwa. Gus Ikdam segera turun dari panggung dengan tenang, membantu para jamaah yang kesulitan. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam mengambil mikrofon yang masih berfungsi dan meminta semua orang untuk tetap tenang. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ucapan itu perlahan menenangkan suasana, meski hujan masih terus mengguyur tanpa henti. Robohnya atap panggung menjadi peristiwa yang mengejutkan semua orang. Banyak warga yang mulai mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal mistis. Beberapa orang berbisik bahwa ini adalah ulah Mbah Jambrong yang tidak suka dengan kehadiran Gus Ikdam. Nama Mbah Jambrong mulai disebut-sebut, menambah ketegangan di antara para jamaah. Namun, Gus Ikdam meminta semua orang untuk tidak berprasangka buruk dan tetap tenang. Pak Mansur segera mengumpulkan para panitia untuk memastikan tidak ada korban luka serius. Syukurlah, semua jamaah berhasil selamat meski beberapa mengalami luka ringan akibat tergelincir. Para ibu-ibu dan pemuda desa bekerja sama untuk membantu memindahkan jamaah ke tempat yang lebih aman. Meski suasana kacau, semangat gotong royong masih terasa kuat di antara mereka. Di tengah kejadian itu, Gus Ikdam memilih untuk melanjutkan pengajian. Ia memutuskan untuk berdiri di bawah hujan, menyampaikan ceramahnya tanpa menggunakan panggung. Bukan tempat yang menentukan keberkahan sebuah ilmu, tetapi niat dan keikhlasan kita, ujarnya dengan suara lantang. Jamaah yang tersentuh oleh keteguhannya perlahan kembali berkumpul, meskipun mereka harus duduk di atas tanah yang basah. Sementara itu, di rumahnya, Mbah Jambrong merasa semakin gelisah. Ia mendengar kabar bahwa atap panggung telah roboh, tetapi Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya. Hal ini membuatnya merasa terkejut sekaligus bingung. Ia mulai meragukan kekuatannya sendiri, bertanya-tanya apakah ini adalah tanda bahwa dirinya telah melangkah terlalu jauh. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan bagi semua orang. Meski panggung telah roboh, semangat jamaah tidak padam. Mereka mendengarkan ceramah Gus Ikdam hingga selesai, meskipun hujan tidak kunjung reda.
Peristiwa ini perlahan menjadi bahan perbincangan di seluruh desa, membawa banyak pertanyaan dan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika hujan mulai reda menjelang tengah malam, suasana di lapangan kembali tenang. Jamaah satu persatu pulang ke rumah mereka, membawa pelajaran berharga dari ceramah Gus Ikdam. Di tengah kelelahan, mereka merasa mendapatkan energi baru dari ketenangan dan keteguhan sang ulama. Banyak yang memuji keberanian Gus Ikdam dalam menghadapi situasi sulit, bahkan saat semua orang panik. Gus Ikdam sendiri tidak menganggap peristiwa itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi dirinya, kejadian tersebut adalah ujian yang diberikan Allah untuk menguji kesabaran dan keikhlasan semua orang. Dalam perjalanan kembali ke tempat penginapannya, ia merenung tentang makna dari kejadian itu. Ia merasa ada hikmah besar yang akan terungkap di balik semua ini. Namun, keesokan harinya, kabar tentang dugaan keterlibatan Mbah Jambrong semakin meluas. Beberapa warga mulai mendatangi rumahnya untuk meminta penjelasan. Mbah Jambrong, yang biasanya angkuh, tampak gugup menghadapi tuduhan ini. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan menciptakan efek sebesar ini, membuatnya merasa semakin terpojok. Sementara itu, Gus Ikdam mendengar tentang rumor tersebut. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan fitnah berkembang tanpa kejelasan. Dengan sikap tenang, ia meminta para warga untuk tidak menuduh tanpa bukti dan menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ucapannya berhasil meredakan sebagian kemarahan warga, meskipun kecurigaan terhadap Mbah Jambrong tetap ada. Di balik ketegangan ini, Gus Ikdam merasa bahwa dirinya harus menemui Mbah Jambrong secara langsung. Ia percaya bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi dalam pertemuan tersebut. Keesokan harinya, desas-desus tentang keterlibatan Mbah Jambrong dalam peristiwa robohnya panggung semakin kencang terdengar di desa. Warga membicarakan bagaimana dukun tua itu diduga melakukan ritual untuk menghalangi pengajian Gus Ikdam. Mereka mengaitkan hujan deras yang tiba-tiba dan intensitasnya yang tidak biasa dengan kekuatan gaib Mbah Jambrong. Beberapa bahkan mengaku melihat Mbah Jambrong duduk di depan rumahnya malam itu sambil merapal sesuatu. Pak Mansur, ketua panitia pengajian, merasa terganggu dengan rumor tersebut. Ia tahu bahwa menuduh tanpa bukti hanya akan memecah belah warga. Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Gus Ikdam untuk membicarakan masalah ini. Pak Mansur merasa bahwa Gus Ikdam adalah satu-satunya orang yang mampu menenangkan situasi. Dalam pertemuan itu, Gus Ikdam meminta warga untuk tetap tenang dan tidak gegabah dalam menuduh. Sementara itu, Mbah Jambrong mulai merasakan tekanan dari warga desa. Beberapa orang datang ke rumahnya untuk meminta penjelasan, tetapi ia menolak berbicara dengan siapapun. Sikapnya yang tertutup justru membuat warga semakin yakin bahwa ia adalah dalang di balik kejadian itu. Di sisi lain, Mbah Jambrong mulai merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ritual yang ia lakukan malam itu terasa seperti melampaui batas yang seharusnya. Meski terpojok, Mbah Jambrong tetap mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak bersalah. Ia hanya menjalankan ritual untuk menciptakan hujan, tanpa bermaksud mencelakakan siapapun. Namun, perasaan bersalah perlahan mulai menggerogoti hatinya. Ia teringat wajah para jamaah yang tetap bertahan meski atap panggung roboh. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah salah langkah. Sikap Mbah Jambrong yang semakin tertutup membuat warga desa semakin resah. Beberapa di antaranya mulai merencanakan untuk melaporkan dukun tua itu kepada pihak berwajib. Namun, Gus Ikdam segera bertindak untuk mencegah hal ini. Ia merasa bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan atau hukuman, melainkan dengan dialog yang tulus. Di tengah maraknya rumor, beberapa warga memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Mereka mengunjungi lokasi panggung untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari robohnya atap. Pak Mansur memimpin kelompok ini dengan membawa beberapa tukang kayu untuk memeriksa struktur panggung. Setelah beberapa jam, mereka menemukan bahwa salah satu tiang kayu sudah rapuh sejak awal, yang diperburuk oleh genangan air di atas terpal. Hasil penyelidikan ini sebenarnya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah kecelakaan teknis. Namun, sebagian warga tetap percaya bahwa ada campur tangan gaib di balik kejadian itu. Mereka merasa sulit menerima bahwa kejadian sebesar itu hanya disebabkan oleh kayu yang rapuh. Sebagian besar masih menyalahkan Mbah Jambrong, meskipun tidak ada bukti kuat yang mengarah padanya. Di sisi lain, Gus Ikdam terus berusaha meredakan ketegangan. Ia mengumpulkan warga di masjid desa untuk membicarakan hasil penyelidikan. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan bahwa manusia tidak boleh terlalu cepat menyalahkan orang lain tanpa bukti. Kata-katanya berhasil menenangkan sebagian warga, meskipun beberapa tetap merasa tidak puas.
Mbah Jambrong, yang mendengar tentang hasil penyelidikan itu, merasa sedikit lega. Namun, ia tahu bahwa namanya masih menjadi perbincangan di desa. Ia mulai merasa lelah dengan semua tuduhan yang diarahkan padanya. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang hidupnya yang selama ini penuh dengan dendam dan kebencian. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini adalah balasan atas perbuatannya selama ini. Situasi di desa perlahan mulai mereda, tetapi ketegangan tetap terasa. Gus Ikdam merasa bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan langkah yang lebih besar. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Jambrong secara langsung, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka jalan dialog dan pemahaman. Gus Ikdam memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Jambrong secara langsung. Ia tidak membawa siapapun bersamanya, karena ia ingin pertemuan itu berlangsung tanpa tekanan dari pihak luar. Ketika tiba di rumah Mbah Jambrong, ia mendapati pintu rumah yang tertutup rapat dan suasana yang sepi. Gus Ikdam mengetuk pintu dengan lembut, lalu menyapa dengan salam. Mbah Jambrong, yang sedang duduk di dalam rumahnya, merasa terkejut mendengar suara itu. Ia ragu apakah harus membuka pintu atau tidak. Namun, ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang membuatnya merasa tenang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka pintu dan mempersilakan Gus Ikdam masuk. Wajah Mbah Jambrong tampak lelah dan penuh keraguan. Di dalam rumah itu, Gus Ikdam memulai percakapan dengan nada lembut. Ia tidak langsung menyinggung tentang peristiwa robohnya panggung, melainkan bertanya tentang kehidupan Mbah Jambrong. Percakapan itu perlahan mencairkan suasana. Mbah Jambrong, yang awalnya kaku, mulai merasa nyaman berbicara dengan Gus Ikdam. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk masa lalu Mbah Jambrong yang penuh dengan luka. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam akhirnya menyentuh topik utama. Ia bertanya dengan lembut apakah Mbah Jambrong merasa ada keterlibatan dirinya dalam peristiwa tersebut. Mbah Jambrong awalnya ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia mengaku bahwa ia melakukan ritual untuk menciptakan hujan. Namun, ia bersumpah bahwa ia tidak pernah bermaksud mencelakakan siapapun. Mendengar pengakuan itu, Gus Ikdam tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, ia menasihati Mbah Jambrong tentang bahaya menggunakan kekuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Ia mengingatkan bahwa manusia seharusnya berserah kepada Allah, bukan mencari kekuatan dari hal-hal yang menyesatkan. Kata-kata itu menusuk hati Mbah Jambrong, membuatnya merenungkan hidupnya yang selama ini penuh dengan kebencian dan penyesalan. Mbah Jambrong mulai menceritakan masa lalunya kepada Gus Ikdam. Ia bercerita tentang kehidupannya yang dulu sederhana sebagai seorang petani. Ia memiliki keluarga kecil yang penuh kasih sayang, tetapi semuanya berubah ketika sebuah bencana melanda desanya. Banjir besar menghancurkan sawah-sawah dan membuat keluarganya kehilangan mata pencaharian. Dalam keputusasaan, Mbah Jambrong mencari bantuan, tetapi tidak ada yang peduli. Tragedi berikutnya datang ketika ia kehilangan anak sematawayangnya akibat sakit. Ketidakmampuan untuk mengobati anaknya menjadi beban terbesar dalam hidupnya. Ia mulai merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Dalam kemarahan dan frustrasi, ia meninggalkan agama dan mulai mencari kekuatan di tempat lain. Ia belajar ilmu hitam dari seorang dukun tua di desa lain, yang kemudian menjadikannya seperti sekarang. Namun, kehidupan sebagai dukun tidak memberinya kebahagiaan. Ia merasa dihormati oleh banyak orang, tetapi dalam hatinya ia merasa kosong. Setiap kali melakukan ritual, ia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Meski begitu, ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari dunia yang telah membelenggunya. Ia merasa bahwa sudah terlalu terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Mendengar cerita itu, Gus Ikdam merasa iba. Ia menyadari bahwa kebencian Mbah Jambrong terhadapnya bukanlah karena sifat buruk, melainkan karena luka yang belum sembuh. Ia menyampaikan bahwa Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang mau kembali. Kata-kata itu membuat Mbah Jambrong terdiam lama. Air mata perlahan mengalir di pipinya, menandakan bahwa hatinya mulai luluh. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Mbah Jambrong. Ia merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan harapan kembali. Gus Ikdam pun merasa bersyukur atas kesempatan untuk membantu seseorang kembali ke jalan yang benar. Setelah pertemuan itu, Mbah Jambrong mulai merenungkan ucapan Gus Ikdam. Ia menghabiskan malam dengan memikirkan hidupnya yang penuh dendam dan kesalahan. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menghentikan semua praktik ilmu hitam yang selama ini ia lakukan. Ia membersihkan rumahnya dari benda-benda yang berhubungan dengan ilmu gaib, membakar mantra-mantra yang biasa ia gunakan, dan membuang jimat-jimat ke sungai. Langkah itu tidak mudah bagi Mbah Jambrong.
Ia merasa takut kehilangan identitasnya sebagai dukun yang disegani. Namun, dorongan hati yang kuat untuk berubah membuatnya tetap teguh. Gus Ikdam yang mengetahui niatnya untuk bertaubat, datang menemuinya kembali. Ia menguatkan tekad Mbah Jambrong dengan kata-kata yang penuh harapan. Setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang diberkahi, jangan takut untuk memulai, karena Allah Maha Pengampun. Warga desa mulai memperhatikan perubahan sikap Mbah Jambrong. Ia yang biasanya tertutup dan angkuh, kini lebih sering menyapa orang-orang dengan senyuman. Beberapa warga yang masih ragu mencoba mendekatinya, dan mereka terkejut melihat betapa ramahnya Mbah Jambrong sekarang. Perlahan, pandangan negatif terhadapnya mulai berkurang, meskipun masih ada beberapa orang yang skeptis. Mbah Jambrong mulai menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Awalnya, ia merasa canggung berada di tengah jamaah, tetapi sambutan hangat dari Gus Ikdam dan para jamaah lainnya membuatnya merasa diterima. Setiap kali mendengar ceramah Gus Ikdam, ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah lebih jauh di jalan kebaikan. Perubahan ini tidak hanya membawa ketenangan bagi Mbah Jambrong, tetapi juga menciptakan suasana damai di desa. Warga yang sebelumnya penuh prasangka terhadapnya, kini mulai menghormati keputusannya untuk berubah. Mbah Jambrong pun merasa bahwa hidupnya perlahan mendapatkan makna yang selama ini ia cari. Keputusan Mbah Jambrong untuk berubah tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada hubungan sosialnya dengan warga desa. Ia mulai berinisiatif untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak. Ia mengunjungi rumah-rumah warga untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Langkah ini membuat banyak warga terkejut, tetapi mereka menyambutnya dengan hati terbuka. Pak Mansur, yang awalnya salah satu orang yang paling curiga terhadap Mbah Jambrong, kini menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Ia melihat ketulusan di balik perubahan Mbah Jambrong dan mengajak warga lain untuk memberikan kesempatan kepadanya. Bahkan, ia mengundang Mbah Jambrong untuk ikut serta dalam kegiatan desa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mbah Jambrong juga mulai berbagi pengalaman hidupnya dengan warga. Ia menceritakan bagaimana dendam dan kebencian telah merusak hidupnya, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian melalui taubat. Ceritanya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, terutama mereka yang pernah merasa putus asa dalam hidup. Selain itu, Mbah Jambrong juga mulai membantu warga dengan cara yang lebih positif. Ia menggunakan pengetahuannya tentang tanaman obat untuk membantu mengobati penyakit ringan di desa. Warga yang awalnya takut mendekatinya, kini justru datang meminta bantuan dengan penuh kepercayaan. Hal ini membuat Mbah Jambrong merasa bahwa dirinya akhirnya bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain.